Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Devia Alwana, NIM 19111120003, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 2A, dan Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Akan menjelaskan soal yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan isim dan berikan contoh serta terjemahannya dari masing isim tersebut. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Nah, ciri-ciri isim yang paling mudah untuk dipahami yaitu pertama, berawalan dengan alif lam, dan yang kedua adalah diakhiri oleh tanwin. Nah, tapi yang harus kita ingat, alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu dalam sebuah isim, begitu juga sebaliknya. Contoh, yang pertama adalah an-nur, yang artinya cahaya. Nah, kata awalnya menggunakan alif lam dan di akhirnya tidak menggunakan tanwin. Nah, contoh yang kedua yaitu tilmizun. Nah, kata pertama tidak menggunakan alif lam dan di akhirnya menggunakan tanwin. Tilmizun artinya murid laki-laki. Lanjut ke nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan isim ghairu munsorif dan berikan contoh serta terjemahan dari isim ghairu munsorif tersebut. Nah, isim ghairu munsorif adalah isim yang tidak boleh ditanwin walaupun tidak diberi alif lam. Contoh yang pertama yaitu nama wanita, Fatimatu, yang artinya Fatimah. Yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto, Usamatu, yang artinya Usma. Nah, yang ketiga, nama asing baik nama manusia maupun nama daerah, yaitu Ismailu, yang artinya Ismail. Nah, semua nama nabi termasuk isim ghairu munsorif, kecuali ada 6 nama yang tidak termasuk isim ghairu munsorif, yaitu Muhammad, Sholih, Su'aib, Hud, Nuh, dan Lut. Lanjut, saya akan langsung menjawab 3 pertanyaan sekaligus, nomor 3, 4, dan 5. Kenapa saya gabung? Karena ini saling berkaitan. Nah, apa yang dimaksud dengan isim muzakkar, mu'annas, dan berikan contoh serta terjemahannya, dan bagaimana cara membedakannya. Yang pertama, isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki, dan yang kedua, isim mu'annas adalah isim yang berjenis wanita atau perempuan. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Nah, cara membedakannya dengan paling mudah yaitu kita harus mengetahui dulu bagaimana atau apa saja yang termasuk dalam kelompok isim mu'annas. Setelah kita tahu, jika tidak termasuk ke dalam isim mu'annas, maka kita bisa langsung memasukkannya ke dalam kelompok isim muzakkar. Nah, kelompok isim mu'annas ini yang pertama adalah semua manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Yang kedua, nama untuk wanita. Dan yang ketiga adalah isim yang berakhiran tak marbuto. Nah, contohnya yang pertama adalah Maisarotu. Maisarotu adalah nama laki-laki yang artinya Maisaroh. Nah, yang kedua adalah Maryamu, yaitu nama untuk perempuan yang artinya Maryam. Nomor 7, menjelaskan apa itu isim nakiro, berikan contoh dan terjemahannya, dan bagaimana harokat akhirnya. Nah, isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya belum jelas atau belum tertentu. Nah, bagaimana contohnya? Yang pertama adalah kitabun, yang artinya kitab, dan yang kedua adalah rojulun, yang artinya laki-laki. Nah, kedua contoh di sini belum jelas karena belum tahu buku ini yang dimaksud ini adalah buku yang mana. Nah, bagaimana harokat akhirnya? Harokat akhirnya adalah berakhiran dengan tanwin. Nomor 8, menjelaskan apa itu isim makrifat, berikan contoh dan terjemahannya, bagaimana harokat akhirnya, dan mengapa harokat akhirnya berubah. Isim makrifat adalah isim yang penunjukan bendanya sudah jelas. Nah, bagaimana harokat akhirnya? Jika di awal telah diberi alif lam, maka harokat akhirnya harus 1. Nah, bagaimana contohnya? Haza kitabul arbiyah, yang artinya ini adalah buku bahasa Arab. Di dalam contoh tersebut sudah terdapat alif lam dan di akhir harokatnya 1. Nah, kenapa harokatnya berubah? Karena jika di awalnya sudah diberi alif lam, maka harokat akhirnya berubah menjadi 1. Nomor 9. Bagaimana cara membedakan isim makrifat dan isim nakiro? Cara mudah untuk membedakan isim tersebut yaitu dengan cara kita mengetahui dulu kelompok isim makrifat. Setelah kita mengetahui,
Jika tidak termasuk ke dalam isim makrifat, maka kita bisa memasukkannya ke dalam isim nakiro. Nah, yang termasuk dalam isim makrifat adalah yang pertama, nama manusia, daerah, kota, negara, tempat, dan yang kedua adalah isim yang berawalan alif lam, yang biasanya di penerjemahannya itu diberi tambahan kata itu, supaya memperjelas benda yang dimaksud. Nomor 10, menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah, berikan contoh dan terjemahannya, dan apa saja syarat-syaratnya. Nah, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang sempurna yang diawali oleh fi'il, yang minimal tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, contohnya adalah tabassama Usmanu, yang artinya Usman telah tersenyum. Nah, Usman di sini adalah fa'il atau subjek, muzakkar. Mengapa muzakkar? Karena Usman adalah nama dari seorang laki-laki. Dan apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, diawali oleh fi'il, dan yang kedua, minimal tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata kerja dan fa'il adalah subjek. Nomor 12, menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah. Berikan 2 contoh dan terjemahan dari jumlah ismiyah dengan yang satu isimnya muzakkar dan yang satu lagi isimnya muannas. Dan bagaimana harokat akhir di setiap kata jumlah ismiyah ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan jumlah ismiyah ini adalah suatu kalimat yang sempurna yang diawali oleh isim dan minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim makrifat dan khobar adalah isim nakiro. Nah, yang harus kita ingat adalah jika mubtadanya isim muannas, maka khobarnya juga harus isim muannas. Begitu juga sebaliknya. Lanjut. Nah, contoh yang pertama yaitu muzakkar. As-sayu lazizun, yang artinya teh itu lezat. Kenapa disebut muzakkar? Karena di dalam kalimat ini tidak ada tanda-tanda muannas. Nah, bagaimana harokat akhirnya? Di dalam kalimat ini terdapat 2 kata. Yang pertama as-sayu. Nah, di kata pertama ini menggunakan alif lam. Maka di akhir kata tersebut menggunakan domahnya 1. Nah, kenapa begitu? Karena kata pertama ini menunjukkan bahwa ini adalah isim makrifat atau mubtada. Nah, kata yang kedua yaitu lazizun. Di kata kedua ini tidak menggunakan alif lam di awalnya, maka di akhir kata tersebut domahnya 2. Mengapa begitu? Karena menunjukkan bahwa kata kedua ini adalah isim nakiro atau khobar. Nah, bagaimana contoh yang kedua? Contoh kedua adalah muannas. As-sayyaratu ghaliyatun, yang artinya mobil itu mahal. Nah, di sini muannas. Kenapa muannas? Karena as-sayyaratu berakhiran dengan tak marbuto. Dan bagaimana harokat akhirnya? Nah, di dalam kalimat ini terdapat 2 kata juga. Yang pertama yaitu as-sayyaratu. Nah, di dalam kata pertama ini awal katanya menggunakan alif lam, maka domanya 1. Yang menunjukkan bahwa kata pertama ini adalah isim makrifat atau mubtada. Nah, di kata yang kedua yaitu ghaliyatun. Nah, di kata kedua ini tidak menggunakan alif lam di awalnya, maka domahnya 2. Mengapa begitu? Karena menunjukkan bahwa kata kedua ini adalah isim nakiro atau khobar. Nomor 13, menjelaskan apa itu fi'il lazim, berikan contoh dan terjemahannya dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bi. Nah, oleh karena itu dalam penyusunannya kita cukup menyebutkan fi'il lalu diikuti oleh fa'il. Contohnya, ja'a hasanun, yang artinya Hasan telah datang. Nah, ja'a di sini sebagai fi'il dan Hasan di sini adalah sebagai fa'il. Nah, Hasan adalah muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena Hasan adalah nama dari seorang laki-laki. Nomor 14, menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi, berikan contoh dan terjemahannya dengan fa'ilnya muzakkar. Nah, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul bi. Jadi, dalam penyusunan kalimat ini kita harus menyebutkan objeknya. Contohnya, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana, yang artinya Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Nah, yaqra'u di sini sebagai fi'il dan Muhammad di sini sebagai fa'il dan Al-Qur'an di sini sebagai objeknya. Nomor 15, hafalkan isim isyarah mufrad musanna jamak
dan terjemahannya berdasarkan penjelasan dosen melalui YouTube. Isim isyarah adalah kata tunjuk ini atau itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kata tunjuk ini. Jika kita ingin menggunakan kata tunjuk ini tetapi isimnya muzakkar, maka kita bisa menggunakan haza untuk satu benda, hazani untuk dua benda, dan haulai untuk lebih dari dua benda. Contoh yang pertama, haza muslimun, yang artinya ini seorang muslim. Hazani muslimani, ini dua orang muslim, dan haulai muslimuna, ini lebih dari dua orang muslim. Nah, jika kita ingin menggunakan kata tunjuk ini tetapi isimnya mu'annas, maka kita bisa menggunakan hazihi untuk satu benda, hatani untuk dua benda, dan haulai untuk lebih dari dua benda. Nah, contoh yang pertama yaitu hazihi muslimatun, yang artinya ini seorang muslimah. Yang kedua, hatani muslimatani, yang artinya ini dua orang muslimah, dan haulai muslimatun, yang artinya ini lebih dari dua orang muslimah. Nah, yang kedua, kata tunjuk itu. Nah, jika kita ingin menggunakan kata tunjuk itu tetapi isimnya muzakkar, maka kita bisa menggunakan zalika untuk satu benda, zanika untuk dua benda, dan ulaika untuk lebih dari dua benda. Contohnya, yang pertama, zalika muslimun, yang artinya itu seorang muslim. Dan yang kedua, zanika muslimani, yang artinya itu dua orang muslim. Dan ulaika muslimuna, yang artinya itu lebih dari dua muslim. Itu lebih dari dua orang muslim. Nah, jika kita ingin menggunakan kata tunjuk itu tetapi isimnya mu'annas, maka kita bisa menggunakan tilka untuk satu benda, tanika untuk dua benda, dan ulaika untuk lebih dari dua benda. Nah, contoh yang pertama yaitu tilka muslimatun, yang artinya itu seorang muslimah. Dan yang kedua, tanika muslimatani, yang artinya itu dua orang muslimah. Dan yang ketiga, ulaika muslimatun, yang artinya itu lebih dari dua orang muslimah. Lanjut, saya akan langsung menjelaskan mufrad, musanna, jamak. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, mufrad untuk satu benda, musanna untuk dua benda, dan jamak untuk lebih dari dua benda. Nah, contoh yang pertama muzakkar yaitu muslimun yang untuk satu benda, muslimani untuk dua benda, dan muslimuna untuk lebih dari dua benda. Yang kedua, muslimatun untuk satu benda, muslimatani untuk dua benda, muslimatun untuk lebih dari dua benda. Itu adalah contoh yang mu'annas. Nah, contoh yang ketiga, kitabun untuk satu benda, kitabani untuk dua benda, dan kutubun untuk lebih dari dua benda. Yang keempat, kolamun untuk satu benda, kolamani untuk dua benda, dan aqlamun untuk lebih dari dua benda. Nah, contoh yang satu dan kedua itu adalah jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Kenapa begitu? Karena contoh yang satu dan kedua itu berakal. Nah, sedangkan yang ketiga dan keempat itu termasuk jamak tafsir atau yang tidak berakal. Nah, mufrad itu adalah tulisan asli atau huruf asli, belum ada penambahan. Dan musanna di situ ada penambahan. Penambahannya yaitu di akhir kalimat terdapat alif dan nun. Contohnya muslimani, yaitu terdapat alif dan nun. Nah, kalau di jamak ada penambahan huruf. Jika muzakkar penambahan hurufnya adalah waw dan nun. Contohnya muslimuna. Nah, jika mu'annas penambahan hurufnya adalah alif dan ta. Contohnya adalah muslimatun. Ada alif dan ta di akhir kata tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.